bener-bener tuh satu kesatuan ya, badan kita, jiwa kita, hati kita tuh satu gitu. Kalau itu yang saya rasakan ketika memeluk Islam ini gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ya, udah mewek dengar Bang, manggilnya Pak Andre ya. Nah, mungkin yang waktu kemarin saya kesini sudah sempat cerita yang tentang kemualafan saya. Mungkin yang hari ini karena tadi udah ada kisahnya dari Pak Andre, ini sesuai yang Bu Yeni, Bunda ya, Bunda di sini bilangnya. Bunda bilang, nah saya mau share mungkin gimana supaya istiqomah untuk menuntut ilmu, mungkin itu ya. Sambil mungkin dikaitin dengan tadi pengalaman Pak Andre juga. Nah, kalau saya itu memang tadi betul banget kata Bunda, memang nikmat iman itu yang pertama ya. Sampai hari ini kalau kita dengar kalimat asyhadu alla ilaha illa anta, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tuh gimana ya rasanya itu. Dulu tuh kayak apa sih katanya kalau mau jadi Islam harus ngomong itu kalimat gitu doang gitu ya, kayaknya biasa aja. Tapi sampai hari ini tuh setiap dengar itu, iya ya, memang cuman orang-orang yang dikehendaki Allah lah yang dimudahkan, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam gitu, dan kita bisa mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Jadi itu yang luar biasa sih. Kenapa saya berawal dari tentang makna Islam seperti ini, karena itu yang akhirnya saya sadarin, itu mungkin yang menguatkan saya sampai hari ini kenapa mau terus belajar gitu. Karena berawal, saya ada guru gitu juga disampaikan bahwa memang kita kalau belajar itu berawal dari semua definisi, kemudian frameworknya dulu gitu. Karena nanti ketika kita menemukan ilmu yang luas banget, kita bisa tahu itu masuk di kamar yang mana gitu ya. Ada yang di sini, yang di sini gitu. Kalau enggak nanti bingung gitu. Nah, saya belajar dulu dari makna Islam. Islam akar katanya apa? Ada aslama ya, ada salama, ada salima gitu. Yang berapa kali disebutkan dalam Al-Quran, mungkin sekitar 73 kali dalam berbagai bentuk ya. Ada yang kata kerja, kata benda, kata sifat, dan poinnya 3 gitu. Ada yang artinya berserah diri, yang kedua tunduk ya, tunduk, berserah diri, kemudian menyelamatkan. Mungkin sudah pada tahu juga, cuman merefresh aja gitu. Berserah diri, saya itu takjub gitu dengan ada ayat Quran surat Ali Imran ya, ayat 83 yang dibilang bahwa maka mengapa masih ada orang yang mencari agama selain agama Allah gitu ya. Padahal semua yang ada di langit dan di bumi itu semuanya tunduk gitu pada Allah. Artinya itu Islam gitu, telah berislam semua yang ada di langit dan di bumi gitu. Kalau di Al-Qur'annya disebutnya walahu aslama man fis samawati wal ard. Betul lagi kata Pak Andre, kita tuh biasanya dari arti dulu, terjemahannya dulu, baru ke bahasa Arabnya ya. Nah, itu betul banget. Jadi mungkin itu hal yang biasa, tapi waktu baca itu iya ya, kok bisa sih gitu. Bahkan nggak cuma manusia, bukan makhluk hidup aja, bahkan yang kelihatannya mati, gunung, hujan dan segala macam itu bisa tunduk gitu kepada Allah. Bahkan semua itu dibilang ini bertasbih gitu ya, cuma kita yang nggak ngerti mereka ternyata lagi bertasbih ya.
ternyata saya sering naik gunung gitu, kalau dengar suara jangkrik kecil-kecil, jangkriknya aja nggak kelihatan mungkin ya, dengar itu, oh dia lagi bertasbih ya, pohon-pohon gede-gede gitu ya, itu terus gerak-gerak gitu, terus oh ini lagi bertasbih ya ternyata mereka itu. Jadi Masya Allah gitu ya, semuanya itu hukum tunduk gitu kepada Allah. Saya nggak nyadarin gitu kalau ada hukum gravitasi, benda jatuh itu pasti ke bawah, kemudian orang dibakar pasti api ya pastinya kebakar gitu ya, air dididih dipanaskan pasti mendidih gitu, kecuali ya karena Allah ya, karena kehendak Allah. Misalnya Nabi Ibrahim nggak kebakar, Nabi Yunus masih bisa bernafas di dalam perut ikan gitu. Nah hal-hal seperti itu yang Masya Allah gitu. Jadi juga dibilang kalau selain ayat-ayat di alam Al-Quran itu ayat kauliyah ya Bu, kalau ada juga ayat-ayat kauniyah gitu ya, yang adanya tanda-tanda kebesaran Allah di jagat raya ini gitu. Dan Masya Allah gitu, bagi orang yang berpikir, terutama Islam ya, menurut saya itu Islam agama fitrah, agama ilmu, agama yang ngajak berpikir, agama yang kesungguhan, keseriusan gitu, agama yang mudah loh sebenarnya. Nanti di belakang saya sampaikan agama yang sempurna gitu. Itu sampai akhirnya kalau kita mau berpikir gitu, banyak banget ya Bu ayat di dalam Al-Quran itu mengajak kita untuk berpikir, mengambil pelajaran gitu, 70-an ayat itu seperti itu benar banget. Karena dalam satu terjemahan kitab ada, kalau bahasa Inggris itu The Road to Faith, itu disebutkan bahwa ada 3 macam pemikiran. Mungkin kita bilang berpikir, kayaknya berpikir, iya kok berpikir gitu ya, kita setiap hari juga berpikir gitu kan, masa nggak berpikir gitu ya. Tapi ternyata berpikir itu masih ada tingkatannya lagi, dan kita ada di tingkatan yang mana. Kalau kita orang muslim sudah berpikir, tapi kita berpikir di yang tingkat mana? Karena ada satu pemikiran yang masih dangkal, itu yaitu dimana kita habis kita melihat, kita langsung nilai, langsung ngejudge gitu ya, langsung ngelihat orang gini. Kayak tadi Pak Andre mungkin ngelihat orang tua datang ke warteg, si tukang wartegnya malah bilang pergi aja, diusir gitu ya, nggak di. Nah kalau Pak Andre beda, beliau gitu ya, pemikirannya udah lebih dari itu gitu ya. Beliau ada melihat mungkin dia belum makan ya, atau dan sebagainya gitu. Itu udah meningkat lagi ke pemikiran yang lebih mendalam, dimana ketika kita melihat, kita belum ngejudge dulu, belum menilai dulu, tapi kita memahami dulu gitu. Nah itu pemikiran yang tingkat kedua. Yang tingkat ketiga itu pemikiran cemerlang, itu yang dibilang Al-Fikri Al-Mustanir ya kalau nggak salah. Itu jadi pemikiran yang cemerlang gitu. Itu gimana bedanya sama yang kedua? Yaitu ketika kita melihat, kita memahami gitu ya, dan masih kita kaitkan lagi dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, baru kita menilai. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita itu bisa menjadi umat muslim yang seperti itu. Karena memang Islam itu menurut saya tadi kenapa luar biasa banget, sempurna banget. Karena itu tadi, kalau misalnya kita melihat segala sesuatunya itu udah nggak bisa yang empiris aja, yang kasat mata aja gitu, tapi juga yang metafisik, yang kita nggak terjangkau sama panca indera kita, itu kita lihat kan. Kita ngelihat daging, yang ada pikiran kita itu apa? Halal enggak ya? Ya, oh iya udah, oh sapi ya halal. Masih nanya lagi kan, disembelihnya cara Islam apa enggak? Saya pikir udah cuma sampai berhenti di halal apa enggak gitu, halal atau haram gitu. Tapi ternyata masih lagi, ayam apakah disembelih dengan mengucapkan bismillah atau enggak gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, bener-bener tuh satu kesatuan ya. Badan kita, jiwa kita, hati kita tuh satu gitu. Kalau itu yang saya rasakan ketika memeluk Islam ini gitu. Jadi kemudian itu Islam itu kenapa harus tunduk tadi, karena semuanya itu tunduk. Berarti semuanya itu bisa kita katakan Islam gitu ya. Aslama kan, tunduk kepada Islam, tunduk kepada perintah Allah.
Kemudian berserah diri. Ngomong-ngomong berserah diri, itu memang ada hadisnya juga disebutkan ya, bahwa mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, ketika dia dapat yang baik, dia bersyukur, dan ketika dia dapat qada yang buruk, dia itu bersabar gitu. Memang berserah itu ya ada dua itu, antara bersyukur sama bersabar gitu. Kemudian yang ketiga, menyelamatkan gitu. Menyelamatkannya itu ya tadi, kita pikir kita doang ya, waktu itu saya artinya Islam tuh selamat gitu. Oh, kalau kita nurut aturan Islam, kita akan selamat, kita yang akan diuntungkan. Ternyata juga selain itu kita juga lebih dari itu, saling menyelamatkan orang lain gitu. Makanya dibilangkan kita itu muslim yang sejati itu muslim yang menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya ya. Bahkan dikatakan antara sesama muslim mukmin itu haram ya, darahnya, hartanya, kehormatannya. Betul Bu, nggak boleh gibah itu, karena itu kita mengambil kehormatannya orang lain, nama baik orang lain gitu kan. Kemudian tadi kalau bukan hak kita, luar biasa ya, Pak Andre tadi dikasih makan cuma pesen tempe, dikasih lauk lebih banyak, masih bilang bukan Pak, bukan punya saya. Kalau kita mungkin kebenaran gitu ya, gitu. Tapi masya Allah gitu ya, itulah perbedaannya gitu. Dan memang dari makna itulah akhirnya saya ngerasanya sih, saya belum bisa menjadi seorang muslim yang sejati seperti yang disebut itu. Jadi itu yang mendorong saya untuk terus belajar gitu ya, karena kayaknya aduh ternyata nggak gitu doang gitu, ada dituntut lebih, mikirnya harus lebih cemerlang gitu ya tadi ya, ngelihat segala sesuatu harus lebih dari yang dilihat mata gitu. Kemudian juga ternyata tingkatan saya itu, tingkatan beribadah berislam saya mungkin masih yang paling bawah, karena ada tingkatannya yang dari ritual aja, dari Islam kita menjalankan 5 rukun Islam ya, mulai dari syahadat itu kan dibilang kita berislam dengan akal, dengan kesadaran ya, karena kita berkata bersaksi itu bukan dengan mata jasmani kita, tapi dengan mata hati kita dan dengan kesadaran. Maka dibilang nggak ada orang beragama kalau nggak berakal gitu ya. Jadi makanya nggak ada paksaan juga dalam memeluk Islam, masya Allah gitu ya. Nggak ada kan yang bersyahadatnya dipaksa gitu, nggak ada ya gitu juga. Walaupun mungkin banyak tadi fitnah segala macam dipengaruhi dan sebagainya, saya bersyahadat, enggak, itu murni kalau bukan kita menyadari gitu ya, mentauhidkan Allah, ya nggak nyampe itu kalimat syahadat terucap gitu, walaupun kelihatannya sederhana ya. Nah kemudian yang kedua, ketika kita sudah bersyahadat, kita kan mulai kewajiban sholat. Itu berarti kita sudah dengan ritual ya, dengan seluruh anggota badan kita berislam. Kemudian kita berpuasa, itu berislam dengan dibilang dengan perut, dengan hati ya. Nahan lapar, nahan haus, nahan marah, nahan kesel, nahan iri, dengki dan sebagainya. Kemudian juga zakat ya, dengan harta kita juga berislam gitu. Kemudian dengan haji itu udah semua amalan ya, ada puasanya, nahan-nahan nggak boleh ngomong jelek-jelek, kemudian ada bersedekah, berkurbannya juga ada, itu masya Allah gitu. Baru tingkatan selanjutnya yaitu berislam dengan iman, 6 rukun iman semua udah pada hafal, udah pada tahu. Nah itu kita nyatakan di lisan, kita yakin dengan hati kita amalkan dengan anggota badan kita. Baru tingkatan kedua itu kalau kita baru tahu rukun Islam, rukun iman gitu ya. Selanjutnya adalah kita harus berislam dengan ihsan. Ihsan itu yang tadi kita bukannya kita mencari pahala, ngejar pahala supaya dibilang orang alim gitu ya, bukan yang keuntungan duniawi lah gitu. Bukan masih mikir lagi kalau aku udah kehilangan kemarin, ya Allah aku meninggalkan ini, terus Allah balikin aku apa gitu ya. Udah nggak ke situ arahnya, tapi lebih kita melakukan semua ibadah kita ini karena kita mencintai Allah gitu. Beda kalau cinta sama karena kepaksa menggugurkan kewajiban tadi, kayak kata Bunda kan juga itu beda banget gitu ya. Jadi betul-betul di tingkat ihsan itu kita bisa
melakukan semuanya itu, sholat pun tadi dengan menghadirkan hati ya gitu. Jadi nah baru saya belajar lagi Bu, ternyata selama ini saya tahu yang 3 itu sampai ihsan, ternyata ada lagi yaitu tingkat intelektual kita berislam di tingkat intelektual tuh gimana, yaitu ketika Islam menjadi cara pandang kita melihat semuanya, world view ya dibilangnya, yaitu dimana tadi apapun itu kita ngelihat secara keseluruhan, multidimensi ya, nggak cuman itu aja udah, tapi kita bisa tadi berpikirnya itu dikaitkan dengan hal lain dan sebagainya gitu. Jadi itu luar biasa ya tantangannya gitu. Makanya saya terus mengapa orang Islam itu juga harus sering muhasabah diri. Itu sebenarnya itu sih pentingnya, karena ketika itu kita jadi tahu, oh iya kita belum loh sampai ke sana gitu ya. Kenapa kita tiap hari juga harus istighfar gitu ya. Ketika kita justru nggak merasa kayaknya hari ini aku nggak bikin dosa apa-apa deh. Justru disitulah mungkin kita jadi berdosa gitu ya. Jadi kita kenapa sih harus selalu istighfar? Dia bilang malah ada yang kalau bisa lebih dari 70 kali sama 140 kali sehari gitu, lebih dari itu. Ya itu karena kita itulah banyak hal ketika kita muhasabah pasti kita jadinya bisa istighfar juga gitu. Kalau kita jarang muhasabah ya rasanya baik-baik aja, rasanya nggak bikin salah, nggak bikin dosa gitu. Nah jadi di situ itu Bu, antara lain mungkin yang membuat saya itu dengan kesadaran itulah yang membuat akhirnya saya pengen terus memperbaiki diri gitu. Insya Allah juga pertemuan hari ini, hari-hari yang akan datang kita itu lebih baik daripada hari ini gitu. Kalau adab akhlak penuntut ilmu udah pada tahu juga semua pasti kan, kalau kita mencari ilmu pasti harus mengikhlaskan niat kita cari ilmu bukan untuk kepentingan duniawi, tapi benar-benar karena kita mau makin mendekat sama Allah, taqarrub ilallah itu ya yang kita cari, ridho Allah itu yang kita cari. Kemudian juga kita minta mohon pertolongan Allah karena istiqomah itu cuman rahmat dari Allah. Kita manusia mah gampang banget lemah, futur, bosen ya dan sebagainya gitu, merasa cukup juga, ujub juga udah itu sifatnya kita gitu. Tapi kalau dengan pertolongan Allah insya Allah dimudahkan, dibilang gitu ya. Kemudian juga biasanya kalau mau menuntut ilmu itu adab-adab lainnya banyak ya yang diikat dengan tulisan, kita amalkan. Tadi betul banget Pak Andre, saya setuju, lebih baik kita dapatnya sedikit, hafalnya sedikit, tapi kita mengamalkan dibandingkan kita hafal gitu tapi nggak ada yang kita amalkan gitu kan. Jadi lebih berkah mungkin ya, jadi lebih berkah ketika kita tahu sedikit langsung kita amalkan, tahu sedikit kita amalkan, itu insya Allah berkah gitu ya buat kita, buat orang-orang di sekitar kita juga gitu. Itu justru ilmu sebenarnya itu ketika ilmu itu bermanfaat ya, nggak ilmu aja, belajar aja tapi manfaatnya nggak dapet gitu ya. Buat diri sendiri juga nggak perlu kita membandingkan dengan orang lain. Makanya betul banget Bu, harus membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk, itu penting banget. Karena ketika kita hasad, iri, dengki, kok dia cepet banget sih hafalnya atau apa belajarnya itu ya, justru kita nggak dapat keberkahan ilmu itu gitu. Tapi yang kita pentingkan adalah hari ini diri kita dengan Allah makin dekat apa enggak gitu. Kalau kita ilmunya nambah tapi kita makin jauh dari Allah, buat apa gitu kan. Lebih baik kita sedikit tapi makin menyadari kebesaran Allah, makin kita bersandar sama Allah, itu insya Allah lebih berkah seperti itu. Dan dikatakan juga mungkin saya share mungkin orang yang futur itu biasanya tadi karena maaf agak kasar, kebodohan dan Islam, artinya dia tidak mau menuntut ilmu yang syar'i, kemudian juga dia masih lebih mementingkan urusan duniawi ya, lebih terikat dengan, kemudian juga ada
hatinya itu berpaut seperti itu gitu ya. Kemudian juga lingkungan mempengaruhi juga gitu. Kita memang nggak boleh menyendiri sih, harus pilih teman-teman saleh ya. Nanti jadinya ketika kita mungkin merasa agak lemah, ada yang kuatkan kita. Ini alhamdulillah teman-teman sudah tergabung di Darussalam ini dengan binaan Bunda juga, insya Allah ya. Saling mendoakan, saling memperhatikan. Tadi kan kalau ada yang sedang ada masalah gitu, insya Allah terlindung gitu. Dan satu lagi mungkin obat dari ketika kita merasa futur itu, yang saya lakukan selama ini biasanya memperbarui keimanan tadi. Syahadatnya itu nggak cuman kemarin gitu, syahadat lagi, setiap mengucapkan kalimat syahadat itu tuh kayak terbarui lagi gitu ya. Kemudian juga kita tadi udah pasti pada tahu banyak mengingat mati, banyak mengingat akhirat. Kemudian juga yang agak manjur juga buat saya itu sering jadi baca sejarah, baca sirah nabawi, cerita-cerita para sahabat, itu jadi kayak menggugah lagi ya, Masya Allah gitu ya, kita nggak ada apa-apanya gitu ya dibandingkan mereka gitu, jadi semangat lagi kayak gitu. Dan satu yang mungkin orang lain mungkin sering berpikir, Islam itu, banyak yang mungkin sudah menyadari Islam itu benar, tapi ribet ya, ritualnya banyak banget gitu. Nah itu sebenarnya enggak loh, sebenarnya itu mindset yang harus kita ubah. Bahkan buat kita sendiri yang sudah muslim gitu, kadang kita sendiri juga berpikir ribet banyak gitu ya gitu. Tapi sebenarnya kalau itu mindsetnya kita ubah, bahwa Islam itu mudahnya kenapa sih? Sholat kayaknya kesannya banyak 5 kali, padahal kalau dihitung sekali sholat lah, taruh yang sholat fardunya aja 10 menit gitu, kaliin 5 kali nggak sampai sejam dari 24 jam gitu ya. Zakat cuma sekali setahun, dulu saya setiap dapat penghasilan harus dipotong, itu pun 10% gitu kan. Ini sekali loh dalam setahun gitu, apa yang nggak mudah gitu kan. Terus mentauhidkan Allah susah, mudah, cuman disuruh menyembah satu Allah aja, itu kan harusnya mudah gitu. Itu mindset yang harus kita ubah gitu ya, bukannya mentauhidkan tuh malah susah, justru lebih mudah. Istrinya satu lebih mudah ya kayaknya daripada harus 2 atau 3. Nah kemudian terus apalagi misalnya lagi nggak ada air, boleh tayamum. Terus banyak ya lagi sakit, nggak bisa sholat berdiri, boleh duduk, boleh berbaring gitu, mudah, fleksibel gitu. Kenapa orang kadang suka bilang susah, berat gitu ya? Karena ya tadi ya balik lagi ke soal ikhlas tadi. Balik lagi ke soal ikhlas tadi ya. Ikhlas. Terus ada tadi sebenarnya di slide, mohon maaf saya ketinggalan laptop jadi nggak bisa tayangin PowerPoint-nya beberapa hal itu. Dan tapi ininya tadi sih mindset bahwa Islam itu sebenarnya mudah gitu ya. Itu yang harus kita ubah dari diri kita sendiri gitu. Banyak kemudahan yang sudah Allah kasih buat kita gitu. Dan itu semua sebenarnya untuk kebaikan kita lagi gitu. Kita nggak sholat pun kemuliaan, kebesaran Allah itu nggak berkurang kok sebenarnya. Kalau nanti kapan-kapan boleh share Bu Yani, saya insya Allah minggu depan diundang share tentang manfaat gerakan sholat dari sisi medis gitu, dari sisi kesehatan, manfaat baca Al-Quran dari sisi kesehatan. Itu Masya Allah, kalau kita tahu itu gitu, saya pas ngulik-nguliknya aja, pas baca-baca jurnal itu merinding terus gitu ya. Masya Allah, kenapa wudhu tuh 3 kali? Itu bahkan secara fisiologis tubuhnya itu ada jawabannya gitu. Jadi kenapa ya wudhu tuh 3 kali gitu. Terus setiap gerakan sholat itu semua ada manfaatnya, itu yang Masya Allah itu. Jadi itulah kenapa pentingnya kita terus menuntut ilmu. Insya Allah dibilang barang siapa menyusuri jalan menuntut ilmu, insya Allah dimudahkan untuk menempuh jalan masuk surga. Iya, tapi ya itu tadi syaratnya kita mencari ilmunya karena untuk mendekat kepada Allah gitu. Karena kalau kita sombong, kita sebaliknya malu ya, malu juga, malulah nggak usah datang ke majelis ilmu itu. Sebaliknya justru kita nggak akan mencium bau surga. Itu hadisnya mengatakan demikian. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan, kelewatnya. Iya, boleh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah ya.